Thank you untuk tim musik. Wow, amazing. Nggak bisa khotbah lagi, saudara. Wow. It's too good. Tuhan terlalu baik dan wow. Saya nggak bisa bayangkan di luar dia sebagai apa dan jadi apa, saudara. Wow. Ada yang belum kenal saya, nama saya Rea. Nggak penting sih siapa saya, tapi supaya saudara nggak salah panggil kalau ketemu saya. Saya beri judul khotbah ini ke series kita. Akan ditutup nanti pada tanggal 9 Juni oleh Pastor Revano. Ya, karena minggu depan 2 Juni masih di tempat ini. Kita akan dilayani oleh Pastor Patudu dari UC Serpong. Dan juga ada Perjamuan Kudus tetap ada ya di minggu pertama. Oke. Nah, saya akan melanjutkan siapa yang datang minggu lalu, saudara. Siapa yang khotbah? Oh, Stephen. Ya, oke. Tadi dia selah dengan luar biasa. Sama seperti saudara Rodo minggu lalu. Kamu sudah banyak ambil bahan saya hari ini. Ya, mungkin itu yang membuat saya nangis. Oh enggak, saudara. Luar biasa. Tadi saya bilang, saya nggak janjian sama dia. Bahkan memang ayat itu tidak menjadi ayat headline-nya, saudara. Tetapi wow, itu cara Tuhan mengingatkan kepada kita. Hari ini dia mau bilang, saya sayang kamu dengan cara yang kamu nggak bisa pahami. Dan dia nyatakan dengan sebuah judul yang saya kasih hari ini. Judul khotbah saya adalah Immanuel. Ya, ini benar nggak cara mencetnya ya? Oke, benar harusnya. Oh iya belum, udah. Nggak apa-apa ya saudara ya. Kita tidak terganggu oleh hal-hal ini. Makanya hari ini saya cuma kasih ayat-ayat aja. Ya, kalau saudara mau dapat bahannya, nanti saya kirim, saudara ya. Oke, karena biasanya kita bisa fokus waktu kita ada dalam ketenangan seperti Selah tadi, baru ngerti. Aduh, ternyata begitulah cara Tuhan mengasihi kita ya. Judul khotbah saya hari ini Immanuel. Saya dari tadi, kenapa sih? Kenapa? Cengeng banget saya. Ya. Oke, kita akan baca Bapak Ibu Saudara dari Yohanes 14 ayat 21 sampai 26. Kita akan bacakan langsung seluruh ayat. Kemudian saya akan break beberapa hal untuk mengeksposisi ayat-ayat yang ada. Ya, Yohanes 14, 21. Ini adalah lanjutan dari another comforter yang Tuhan udah kasih kepada kita. Ada penolong yang lain. Masih ingat ya? Waktu Stephen khotbah. Yohanes 14, 21. Kita sama-sama baca ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kata barang siapa, sebelum lanjut ke ayat 22. Kata barang siapa, whoever, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai siapa aja. Siapapun, katanya ini adalah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang atau kelompok orang tanpa pengecualian atau batasan tertentu. Barang siapa, ya, nanti lebih spesifik lagi. Jadi barang siapa memegang perintahku, melakukannya, mengasihiku. Namanya tuh mengasihiku, dikasihi Bapa-Ku, aku mengasihinya, aku menyatakan diriku kepadanya. Ayat yang paling ribet untuk dibaca itu di Yohanes ini. Karena ini sebetulnya menggambarkan ketritunggalan yang gak bisa dipisahkan, saudara. Kalau kita bingung ya karena kita punya ego sendiri untuk menyatakan diri kita gak mau terganggu sama orang lain. Kalau Tuhan, dia seneng banget kerjasama yang baik. Ya, waktu Indonesia main lawan siapa terakhir sebelum klasifikasi untuk masuk ke Olimpiade, ada satu pemain yang dihujat karena kesannya dia itu one man show, saudara. Ya, kasihan loh dia. Padahal ya emang udah capek, saudara ya. Emang nggak mudah. Dan bagi saya ya itu adalah tetap sesuatu yang membanggakan ya waktu itu. Oke, lanjut. 22. Nah ini menarik. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya sama-sama, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Menarik ya saudara ya. Yudas nanya, ngapain kamu itu nyatain ini ke kita sekarang? Kok kamu gak ngomong ke dunia?
Tuhan Yesus paling keren banget kalau menjawab sesuatu. Dia gak pernah jawab. Dia malah bilang apa? Dia balik lagi kayak ayat 21. Jawab Yesus di ayat yang ke-23. Dia bilang seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi aku. Wait. Sorry. Ya, tunggu kecepatan. Yes. Oh ada bawahnya. Ya, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau dalam bahasa Inggris ada terjemahan yang bilang begini. We will come unto him and make a board. Jadi tinggal menetap, stay with him. Ada terjemahan yang lain. We will make our home with them. Keren banget siapa kita ya. Dia mau make our home with them. Tapi kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalau ada kata jika, maka itu seolah-olah ada keraguan dan sesuatu yang belum dilakukan. Jika aja gitu ya. Jika ada yang mengasihiku, nurut firman, Bapa mengasihinya. Bapa dan aku akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam di sini juga yang tadi saya bilang, tinggal menetap, make our home. Pastor Patudu kemarin menjelaskan soal relasi. Makanya saya selalu bilang ke beberapa orang atau anak-anak saya. Peraturan gak berlaku kalau ada relasi. Kalau saya bangun relasi sama dia, dia tahu saya gak perlu ngomel sama anak saya. Anak saya tahu bahwa dia lagi gak beres tuh. Sorry. Karena dia udah tahu. Bukan masalah aturan, tetapi ada relasi yang kita bangun sehingga anak kita gak bersembunyi untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tapi dia akan confess kepada kita. Saudara pernah membayangkan kalau anak kita itu terjerat oleh apa yang kita lakukan atas semua aturan kita, sementara kita nggak bisa bonding, nggak pernah bonding sama mereka. Tuhan kita, wow, luar biasa. Kita baca dulu saudara ya, sebelum saudara makin sedih. Ini awal-awal semuanya sedih saudara ya. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ternyata manusia itu kenapa Yesus bawel banget, bahkan di pasal berikutnya ini tuh sebetulnya pengulangan. Dia tanya, jikalau kamu mengasihi aku. Dia ulang-ulang. Ternyata manusia tidak mampu taat dan menuruti firman atas dasar mengasihi Tuhan. Betul atau betul? Kalaupun ada ketaatan itu pasti sifatnya transaksional. Kayak kasih sesajen gitu. Berharap akan ada yang balik lagi sama kita berlipat kali ganda. Ada sekian kali ganda. Sekian kali ganda. Transaksional. Wujud keberhalaan kita kemas dengan apa yang namanya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dong, keren. Ya gak? Kelihatan aktif, jadwal khotbah penuh banget. Sampai saking penuhnya saudara, khotbah selesai, baru amin dia udah pergi ke tempat lain. Kenapa? Karena ada tempat lain yang sedang menunggu. Laris manis saudara. Sekali lagi gak apa-apa juga. Tetapi saya cuman bingung aja sama orang yang betul-betul kejar setoran untuk seolah-olah, mudah-mudahan gak begitu sih. Tetapi banyak orang kejar setoran supaya dapat impresi ini orang kudus banget. Saudara, ini saya ya, orang berdosa yang bobrok ini. Saya itu sudah menyesatkan banyak orang. Ini Tuhan tahu banget, dia gak perlu confess, dia udah tahu. Saya menyesatkan dengan apa? Banyak orang kalau ketemu saya, mereka gak berani jadi diri mereka. Mereka ngomong yang rohani kalau ketemu gue. Sampai mama saya kalau ketemu saya bilang, apa kakak? Mama tadi denger lagu-lagu pujian luar biasa. Supaya dapat impresi saya. Saya menyesatkan banyak orang, even keluarga dan mama saya. Mama saya gak bisa jadi diri sendiri untuk merokok di depan saya. Saudara paham maksudnya? Mama saya membuat satu kedok bahwa Rea ini begitu suci dan holy. Sampai orang takut untuk berkata apa adanya dan menjadi apa adanya. Saya lebih dari Tuhan, saudara. Tuhan aja kita bohongin, tapi di depan Rea jangan sampai berbohong. Sorry God, kayaknya gue pengakuan dosa ya kan. Wow,
Nggak bisa, semuanya ada transaksional. Udahlah, uji aja lah. Nggak usah saudara merasa, oh enggak lah itu khotbahnya buat sebelah. Dulu saya juga begitu, penyesat ini saudara ya. Itu bukan buat gue. Gitu saudara. Mana Allah. Apalagi suami istri. Itu buat lo. Denger. Tuhan tuh jawab doa suami. Tahu gak lo? Apalagi doa istri. Ya kan? Kalau anak saya lagi ngelawan. Tiba-tiba ayat Alkitab muncul saudara. Saya merasa Tuhan di pihakku. Bukan di pihaknya. Waduh, penyesat ini saudara ya. Untung udah bertobat ya. Bertobat juga karena apa? Karena ya udah saudara mau apa? Mau pilih jalan mana lagi? Saudara habis dari sini saudara. Kalau saudara nggak bisa melihat map hidup saudara, itu sih agak keterlaluan ya. Karena hari ini kita akan dibongkar oleh banyak hal. 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ya, saya kemarin nonton sama anak saya film How to Make Millions Before Grandma Dies. Film Thailand ya. Ini pada ada yang mau nonton gak? Ntar gue spoiler nih. Oh jangan, kan gue tanya dulu makanya iya. Ntar gue spoiler ya, tapi pokoknya film itu ya, kalau pakai bahasa Indonesia atau Inggris mungkin saya akan lebih nangis lagi saudara. Karena itu bahasanya waktu muntak gue gak ngerti saudara. Jadi walaupun romantis ya saya sih ngerasanya agak-agak lucu aja ya. Dari semua yang diomongin gue cuma tahu swadikap gitu, cuma tahu gitu. Kan kapun kap, cuman gitu ya. Yang paling kenceng lu ya, kayaknya ngerti banget ya Bangkok ya. Si Bella. Ya, jadi film How to Make Millions Before Grandma Dies itu ngubek-ngubek bicara soal apa? Soal warisan, saudara. Ya, udah sampai situ aja, ntar dia marah lagi sama gue ya. Kecenderungan manusia itu sering tidak menganggap penting keberadaan orang di sekitar kita sampai orang itu nggak ada. Waktu anak saya pergi ke Cina, cuman setahunan, saudara. Waktu dia ada, saya ngomel-omelin melulu. Pas dia nggak ada, saya nangis melulu. Apalagi kalau hari Minggu, kenapa? Nggak ada yang backup saya nyanyi. Jangan gara juga lu ya. Kan saya worship leader tuh dulu kan, kalau nyanyi. Kan worship leader suka, kalau nada tinggi kita tinggal lepas ya. Haleluya gitu saudara. Ini saya beritahu aja ya worship leader ya. Gitu. Ya, yang nyanyi tuh ada singer-singer ini yang udah kayak mau mati kan. Udah cekek-cekek gitu. Saya kehilangan nat karena waktu itu gue jadi mati gaya. Jadi kayaknya suara gue jelek banget. Kenapa? Karena gue memaksakan nada tinggi. Sebetulnya kalau ada backup aman gue. Saudara, orang tua ternyata waktu gue merasa kehilangan pun transaksional. Karena ada kepentingan. Jadi saudara mau cari-cari apa? Udahlah ya. How to Make Millions Before Grandma Dies itu menonjok saya. Tetapi meneguhkan betapa hebatnya Tuhan saya. Kenapa? Dia bilang kan di ayat sebelumnya tadi kan. Semuanya kukatakan selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kita akan keluar sedikit. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya dulu gak ngerti kenapa katanya nabi ditolak di daerahnya sendiri. Ternyata emang kecenderungan manusia, kalau masih ada orang yang kita main-main. Masih ada. Ini ada salah satu tim leader kita ya, namanya Rodo. Kemarin dia menyampaikan, Sela. Kita nanya ke dia, Rodo, kalau lo suka lupa bawa HP, terus siapa yang kita bisa andalkan untuk cari lo kalau kita perlu sama lo? Dia bilang apa? Ya bini gue, gitu saudara. Jadi dia udah tahu bahwa ada yang membackup waktu dia hilang. Ya saudara ya. Saya ambil kredit ya kamu. Semuanya gue kenain pokoknya ya. Jadi Yesus tahu bahwa kecenderungan murid-muridnya mereka hanya akan bergantung karena mereka tidak mau masuk ke dalam proses dan mengakui bahwa di luar Kristus mereka itu sebetulnya adalah pribadi yang mati. Makanya dia bilang gini, gak cukup pribadi kedua.
Ini proses waktu diceritakan kembali oleh Yohanes, dia rinci banget sampai setelah ini kita tahu Yesus ditangkap, disalibkan, naik ke surga, mencurahkan rohnya. Itu alur kisahnya, saudara. Tetapi yang lucunya, yang wow, dia tahu bahwa kita membutuhkan pembagian warisan. Ini kalau ngomong kasar ya. Padahal dia belum mati. Ada gak di sini orang tua yang bagi-bagi warisan sebelum mati terus anaknya minta, terus kita gak ngomel? Misalnya Nenat bilang ke saya, Mama saya kan gak tahu kamu mau mati kapan Ma ya, jadi tolong tulis dulu lah barang-barang apa gitu ya, dapat. Saya bersyukur saya gak punya apa-apa saudara. Lo mau minta apa, baju gue? Gak bisa lah ya kan. Kita kembali lagi ke Yohanes 14. Tetapi penghibur, ini ayat 26 betul ya. Oh, ya. Oke, sorry. Ini spoiler, nggak apa-apa. Jadi makanya waktu pertama kali dia itu bilang kita butuh apa? Kita butuh penolong. Nah, tadi di Selah dikatakan penolong. Makanya sebelum keterpisahan manusia dengan Tuhan akibat dosa, Tuhan itu udah berikan penolong yang sepadan, yang diambil dari bagian manusia itu sendiri. Tapi ternyata failed juga. Tadi Selahnya pas banget menggambarkannya. Jadi ternyata sebelum ada penolong yang lain, dia udah kasih penolong. Waktu belum ada keterpisahan, dia kasih perempuan. Kita GR, perempuan apa? Perempuan itu penolong. Aduh, salah total ya kan ya. Salah saudara ya. Awalnya diciptakan jadi penolong. Tetapi ternyata, ini kita baca dulu ya, jangan sampai dipikirnya gue yang anti feminis gitu. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukti selanjutnya, Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia. Ingat ya, rusuk diambil dari manusia. Dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi pertama kali waktu belum ada keterpisahan karena dosa, Tuhan udah tahu kebutuhan manusia itu. Dia akan sangat bisa ditolong jika diberi penolong yang sepadan. Makanya dia ambil dari bagian manusia itu sendiri untuk dijadikan penolong. Saudara, itu semua ternyata apa? Mendatangkan hal yang lebih mengerikan lagi. Karena apa? Karena penolong itu diambil dari si kita yang punya keterbatasan. Saudara suka dengar istilah self-love, self-healing, self-reward. Itu semuanya tentang apa sih? Tentang gue. Tentang saya itu. Itu semua upaya manusia untuk jadi utuh. Udah dikasih penolong, masih kurang. Tadi Selahnya bilang apa? Udah dikasih penolong, dia cari alternatif karena iming-iming. Makanya kita totally failed. Gagal total. Makanya kenapa peristiwa waktu minggu lalu dijelaskan. Ayat 26 kita baca, Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. He will send a helper, another comforter, another helper. Karena yang pertama, keinginan kita sudah dipenuhi, diambil dari bagian terbaik dari diri kita, tapi kita berkhianat. Dosa dan keserakahan manusia ingin menyerupai Tuhan karena iming-iming itu menghancurkan. Kita lihat faktanya. Kalau perempuan sebagai penolong, ini yang terjadi. Saudara tahu dua istilah ini, FOMO dan kepo. Ini kalau stop sampai di sini, saudara. Perempuan itu fear of missing out. Pengen tahu, belum ini masuk knowing every particular object, itu kepo ya saudara ya. Saudara itu semua singkatan. FOMO banget loh gitu ya. Perempuan itu yang paling seneng nyelidikin handphone suaminya. Perempuan di sini enggak saudara.
Kalau perempuan sebagai penolong, maka kamu sedang ditolong oleh orang yang sering mencurigai kamu. Mengerikan. Kalau perempuan sebagai penolongmu, maka kamu akan semakin hari segala sesuatu yang menjadi perilaku burukmu itu seperti dihitung untuk meminta reward pada harinya nanti. Berhati-hati. Tapi kita nggak boleh bilang, oh itu kejahatan perempuan. No, ingat perempuan diambil dari mana? Balik lagi saudara. Karena itu manusia saya waktu nanya, oh my goodness. Bukan berarti perempuan lebih benar, lalu si ular itu ya bla bla bla, keributan kita. Bahkan di teologi pun itu seperti diperbaharkan. Ternyata nggak perlu. Itu penolong yang diambil dari manusia dan ternyata manusia sudah gagal untuk menolong dirinya sendiri. Failed. Kalau kita penolongnya sampai perempuan, maka kita akan repot. Karena baru pacaran aja udah gini, kamu udah makan belum? Dikit lagi telepon, kamu udah ini belum? Tenang aja, laki-laki tuh gak bakal lupa makan. Karena kalau gak makan dia mati. Saudara. Udah, laki-laki itu gak perlu udah makan belum. Itu jadi kayak apa ya, kayak tertuduh gitu saudara ya. Emang siapa? Terus kalau belum makan, terus emang lu mau ngasih gue makan? Lu aja lagi di Belanda misalnya gitu saudara. Kalau penolong itu perempuan, maka kita akan sulit menjadi pria atau menjadi manusia yang memahami ketentuan-ketentuan dan aturan. Karena perempuan itu pribadi yang mudah galau. Makanya Tuhan aja nyuruh Adam yang memberi nama kepada binatang-binatang. Kalau Hawa yang disuruh maka dia bilang ini kuda tapi kayaknya gak lucu ya kalau kuda ya. Kalau sapi gimana ya? Lama saudara. Mau punya penolong kayak gitu? Kalau penolongnya perempuan dia harus punya belasan ribu kosakata yang harus diselesaikan dalam satu hari. Kita udah capek. Pulang kerja banyak pergumulan. Tapi sebelah kita si penolong kita. Tahu nggak ini dengerin dulu. Gue gak suka nih kalau dicuekin. Ya gini nih dengerin dulu. Masih panjang. Belum tahu gini deh. Tetangga sebelah lagi tuh. Tahu gak lo gini-gini? Mau dipetolong sama kayak gitu? Saya sih gak mau saudara. Ya? FOMO dan kepo. Tetapi kalau Roh Kudus sebagai penolong, Ia mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow. Karena dosa manusia itu terpisah dari keindahan dan kemuliaan Tuhan. Karena dosa manusia mengalami penderitaan dan kutuk. Karena dosa manusia telanjang dan dipenuhi rasa malu dan takut. Kalau kita tanya dari Salah tadi, mengapa dia mau mati buat kita? Karena ini saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat common. Setiap manusia itu mendambakan kisah romantis dan heroik dalam hidup mereka. Kita bikin romantis. Lagunya nggak ada yang tahu lagu sebelum dan sesudahnya. Cuman part itu aja. Ya. Kalau ada kejadian apa, diambil capturing kejadiannya, lalu lagunya kita bikin romantis. Nggak tahu romantis itu apa, pokoknya kayaknya tuh cantik aja gitu ya. Kehidupan kita tuh terbuai sama hal-hal seperti itu. Dan kita suka sekali sama kisah heroik. Kita berharap suami atau pasangan kita itu seperti pasangan heroik. Yang kapan aja kita takut, kita gelisah, mereka akan datang dan menolong kita. Seperti Superman. Padahal stupid man, saudara. Wah. Kenapa salib? Kenapa Sela tadi ngomong salib mulu? Kenapa gereja ini ngomong salib melulu, saudara? Karena salib adalah peristiwa yang melambangkan cinta sejati. Melebihi kisah romantis dan heroik manapun yang ada dunia ini. Ada yang mau mati buat saudara gak? Aduh gak ada suami lo yang bilang cinta minta ampun. Cinta minta ampun. Baru marah dikit aja dicolek gini. Stop, jangan pegang-pegang. Gitu saudara. Gimana mau mati? Aduh ke laut aja. Jangan jauh saudara. Mengapa salib itu bukan sekedar kisah heroik. Itu pembuktian bahwa dia gak sekedar apa? Gak sekedar menerima keberadaan kita saat kita seolah-olah hebat. Tetapi justru di dalam
keterbatasan kita, Bapa memberikan anaknya. Wow. Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama anak. Wow. 3 pribadi yang deal dengan kita bahkan di saat kita tidak qualified. 3 pribadi. Mana ada investor mau suntik dana ke company yang gak qualified? Ada ya? Saya gak tahu deh, mungkin ada, saudara baik banget. Punya duit banyak, terus ini gak qualified sih, kayaknya kita bakal rugi 10 tahun lah. 10 tahun aja, berapa kerugian? Ya gak banyak lah, 3A, 3T lah gitu. Tolong deh bantu suntikin dana, ada gak saudara? Gak ada lah. Mana bisa lanjut ke Olimpiade kalau gak masuk kualifikasi. Syarat itu identik dengan dunia ini. Makanya banyak kita kejar-kejaran cari, apa ya syaratnya supaya dia berkenan. Saya lah tadi menjelaskan. Apa ya syaratnya? Oh, mungkin berikan persembahan paling banyak. Apa syaratnya? Kehidupan yang betul-betul terlihat suci padahal kita sedang membohongi diri kita sendiri. Apa sih? Gak bisa. Dunia di zaman ini sedang menciptakan manusia-manusia tanpa jiwa. Saudara kalau yang suka gadget tahu dia istilah NPC, non-playable characters. Biasanya dikendalikan komputer atau AI. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara spontan sebagai manusia sejati. Jadi sekarang kondisi dunia, Yesus tahu dunia itu berupaya dengan berbagai cara untuk kembali jadi utuh. Setelah banyak hal yang terjadi yang telah merusak keutuhan jiwa mereka. Saya minta tolong dulu gambar. Ya, thank you. Saya minta sudah diterjemahkan, ini luar biasa. Jadi apa perasaan-perasaan yang Anda coba beritahu? Ya. Jadi emosinya itu anxiety. Anxiety itu cemas. Reaksi dari kecemasan itu menghindar. Betul atau betul? Kebutuhan dia tuh rasa aman. Ya. Emosinya malu, shamed, ya. Reaksi yang dia itu apa? Ini bukan mengumpat ya, mengumpet maksudnya, bersembunyi, hide. Ya, kalau mengumpat marah ya, ini ngumpet maksudnya gitu ya. Oke, ini kita baca dalam bahasa Jawa ya, bukan mengumpat tapi mengumpet gitu. Jadi hide. Ya. Kalau orang malu seperti yang kisah tadi di Sela bilang kan, dia mulai malu dan dia menyadari dirinya telanjang, saudara. Malu, makanya ngumpet. Hide, sembunyi dalam bahasa Inggris. Orang-orang seperti itu sebetulnya butuh apa? Butuh dukungan. Lalu rasa bersalah, guilt. Reaksi yang ada, blame. Orang yang merasa bersalah, dia biasanya blame others. Atau blame dirinya sendiri. Ini karena ini. Udah gak usah jelasin lah, saudara tahu itu apa. Ya, menyalahkan, apa sih kebutuhannya? Penerimaan. Emosi kamu apa? Lagi marah. Reaksinya apa? Menyerang. Kamu hanya butuh penyaluran emosi sebetulnya. Emosi kamu apa? Sedih. Sadness. Reaksi kamu apa? Withdraw. Menarik diri. Orang yang sedih biasanya, di sini gak ada sih ya. Kebetulan si Casey yang duduk di pojok. Orang yang sedih biasanya mereka menarik diri. Sembunyi, saudara ya. Maksudnya menarik diri. Kalau orang lagi seru-seruan. Gimana. Yang sedih itu biasanya ketahuan. Nggak tahu dia kenapa, ya mungkin ngantuk, pokoknya gitu deh ya. Kesedihan menarik diri. Yang dia butuh sebetulnya apa? Ada, di sini salah diterjemahkan, healing, ya, kesembuhan. Lalu di emotionnya tuh loneliness, reaksinya disconnect. Kalau orang yang kesepian, dia pasti akan memutuskan hubungan dengan komunitasnya. Yang dia perlukan, ya connection. Koneksi yang dia perlukan. Saudara, hal-hal ini upaya-upaya manusia ingin jiwanya utuh. Ini upaya-upaya dunia menciptakan keutuhan lewat semua hal yang sifatnya hanya sementara. Bahkan kita seolah-olah sudah firm bahwa uang menjawab segala sesuatu. Uang tidak pernah menjawab sesuatu. Yang ada keberhalaanmu akan terus ditambahkan. Bukan uang tidak kita perlukan, tetapi waktu ia menguasai kita, maka disitulah Tuhan tahu, oh ya ampun, itu ternyata bukan bagian yang paling manusia perlukan. Tuhan itu pakai segala macam cara untuk, kalau anak saya bilang, untuk cari perhatian kita. Domba hilang satu aja repot dia. Padahal kan kenapa
apa? 99 masih untung. Kenapa satu dibela-belain? Karena satu itu kamu. Karena satu itu saya. Makanya dia bela-belain karena dia tahu orang ini lagi dalam kesepian. Orang ini lagi dalam kecemasan. Orang ini lagi menyandang rasa malu. Orang ini lagi penuh kemarahan. Orang ini lagi kesepian, kesedihan. Bahkan hal-hal yang tidak bisa atau tidak pernah saudara buka dalam kehidupan bersosialisasi saudara. Keluargamu gak tahu, pasanganmu gak tahu. Bahkan kamu orang yang paling terpuruk dan betul-betul kayak SOS. Tolong. Dunia itu sifatnya ingin membuat kita seolah-olah mampu. Karena apa? Karena kita stuck dengan penolong pertama. Penolong yang diambil dari ego kita. Ayolah kamu bisa. Kamu bisa. Penolong yang diambil dari kehidupan kita. Kamu bisa. Kamu tuh hebat. Kamu layak. Masa cuma dapat pasangan kayak gini? Mungkin ada di luar sana yang lebih baik. Masa cuma deal segini? Kamu layak dapatkan yang terbaik. Kita mengejar kelayakan kita. Padahal sesungguhnya kita adalah orang yang tidak masuk kualifikasi. Bahkan untuk dikasihi. Dunia aja hitung-hitungan. Dunia akan tanya, bisa nguntungin apa loh? Kalau enggak mati aja. Saya pernah ngomong ke anak saya. Kalau enggak berguna, mendingan minta Tuhan mati aja. Gitu. Ini ibu gila. Kenapa? Sebetulnya itu bicara tentang saya. Kamu tahu betapa kita seharusnya mati karena ketidakbergunaan kita. Wow. Yesus. Dia memberikan penolong. Karena dia tahu sebentar lagi saatnya akan tiba. Dia memberikan pengganti. Bahkan semua hal yang kita rasa itu berat untuk kita pegang. Tapi dia bilang apa? Ada lagu. It wasn't easy, but it is worth it. Soalnya dia mau bilang, ini gak mudah loh. Melepaskan hak, tadi dibaca di Sela. Melepaskan semua, dia punya segala sesuatu. Tapi dia harus turun ke dunia yang gila dan jahat. Dan menjadi jahat, menjadi olok-olok. Karena kita. It wasn't worth it. It wasn't easy. But it is worth it. Kenapa? Karena ada satu orang yang dia kejar dan cintai. Namanya siapa? Sebut aja nama saudara sendiri. Namanya Rea. Si penjahat itu. Si penyesat. Si egois itu. Si gak tahu diri itu. Kenapa tadi saya bisa nangis? Sebelumnya saya kalau nyanyi biasa aja saudara. Karena bagi saya nyanyi aja. Kenapa nangis? Kenapa gak tahan? Karena yang saya bayangkan di depan. Kalau dia gak jamah. Kalau dia gak putar balik semua sejarah hidup saya. Saya cuma apa? Cuma ya ginilah dilihat orang. Oke baik selesai. Seperti sampah. Bahkan tadi dibilang kesalehan dan upaya-upaya kita hanya seperti kain kotor. Jadi apalagi yang saya bisa berikan? Selain ucapan syukur kepada Tuhan. Dia memberikan penolong untuk satu tujuan yang mulia, yang luar biasa. Karena dia tahu ada hal yang dapat manusia kontrol dan ada yang tidak dapat dikontrol. Ini versi dunia. Di luar kontrol saya, apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Masa lalu, masa depan, waktu. Tapi ada yang dalam kontrol. Kalau saudara baca ini. Apa yang saya lepaskan, bla bla bla, bla bla bla. Tapi saya mau tanya, memangnya yang kontrol ini atas dasar apa? Sekali lagi itu semua penuh dengan kelelahan. Bagaimana saya menangkan tantangan. Capek gak saudara? Capek. Bagaimana saya memberikan batasan, reaksi, pilihan. Capek saudara. Dunia berkata seperti ini. Tetapi Tuhan, dia mengambil alih. Pribadi yang ketiga diberikan bukan dalam wujud kuasa seperti yang dikhotbahkan minggu lalu. Tetapi dalam wujud pribadi. Pribadi
yang menjadi penolong bersama-sama dengan kita. Melebihi cara Tuhan waktu awal. Dia memberikan penolong yang sepadan yang diambil rusuk laki-laki. Melebihi semua hal yang kita pikir itu adalah yang kita perlukan. Dia memberikan rohnya supaya saudara mengetahui dan juga menjalankan dan juga merasakan cara Tuhan menyertai saudara dan saya. Waktu itu Pastor Revano bilang, banyak manusia salah kaprah tentang penyertaan Tuhan. Ternyata penyertaan Tuhan di saat kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Waktu Yudas yang bukan Iskariot itu tanya sama Yesus, ya, di ayat 22, dia bilang kan, masih ingat tadi ya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Masih ingat ayat tadi kan? Dia nggak jawab, dia jawabnya yang tadi saya bilang, jika mengasihi aku, menuruti firman, Bapa mengasihi dia dan bla bla bla, saudara. Saya akan stay, saya akan abode and make abode, we will make our home. Saudara, waktu dia tidak menjawab, itu adalah rentetan cara Tuhan mempersiapkan si orang berdosa ini. Kita jatuh, kita gagal, makanya dia berikan penolong yang lain untuk membuat kita memahami bahwa di dalam Bapa dan Yesus kita bisa menjadi satu. Bahwa apapun yang dikerjakan itu dia percayakan, makanya di dalam Yohanes di ayat selanjutnya maka dibilang kamu akan menerima roh yang membuat kamu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kita pikir, oke, kalau ada Roh Kudus, makanya kita klaim sebagai kuasa. Kalau dia di dalam aku, maka aku perkasa, maka aku dapat mengontrol banyak hal. Kita suruh ini dan itu supaya jadi besar. Perusahaanku yang tadinya sekian, jadi sekian. Begini, jadi begitu. Gereja, keluarga, dan lain-lain. Ternyata, Yesus tidak menjawab. Kenapa dia menyatakan kepada murid-muridnya? Karena dia dealing sama hidup kita. Tadi masih ingat? Dia mempersiapkan kita karena dia ingin mengutus saya dan saudara. Yesus tidak deal sama dunia ini sendirian, tapi dia mau pakai si berdosa ini untuk menyatakan kuasanya kepada dunia. Makanya waktu dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Makanya waktu dia berikan roh itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia nggak hanya membuat seolah-olah si pendosa dan orang yang paling menderita ini hidup tanpa tujuan. Dia mengembalikan tujuan. Salib itu mengembalikan bukan hanya relasi, tetapi sesuatu yang kita pikir itu sudah tidak bisa kita dapatkan. Salib itu bukan dongeng, saudara. Itu real. Karena tidak ada satupun pribadi yang mampu menyatakan diri, mampu dapat melepaskan orang lain dari dosa dan dari pelanggaran. Salib deal. Makanya tanpa salib, kehidupan kita hanya seperti orang-orang yang tanpa jiwa. NPC, non-playable character. Hanya digerakkan. Oke, bangun pagi, oke, setelah itu gini, setelah itu gitu, oke, bangun, oke, ya, lahir, ya, terus ini, mati, udah. Itu NPC, tapi hebatnya Tuhan. Bahkan dia kembalikan apa yang harusnya mengendalikan hidup kita. Kosong, saudara, mati. Tetapi salibnya mengembalikan apa yang rusak dan hancur, bukan hanya bagian luar, tetapi justru dari dalam. Kita mengalami pembaharuan hari demi hari. Rasa malumu, dia telanjang buat kamu. Rasa bersalah,
Dia seperti orang kayak gak pede tundukkan kepalanya. Dia bisa kan bilang gini, kurang ajar lo nyalipin gue. Rasa marahmu karena kehilangan, karena dizolimi, whatever, you name it. Dia tahu waktu ditinggalkan bapaknya. Bahkan saat kesepian. Bahkan hal-hal yang kita gak pernah pikir. Waktu kita cari muka kepada orang supaya kita tuh disayang. Banyak orang cari muka supaya disayang. Mengerjakan sesuatu bukan karena integritas, tapi supaya apa? Cari muka. Yesus di atas kayu salib dipalingkan wajahnya. Bapaknya memalingkan wajahnya. Dia ambil bagian yang paling sering manusia lakukan. Supaya apa? Supaya gak perlu cari muka. Wajahmu sudah ada. Menghadap dan bilang, aku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ingat salah tadi. Semuanya dikembalikan. Bukan karena kita layak. Tapi justru itulah cara dia mengasihi saya dan saudara. Dia gak hanya mengutus dirinya sebagai ganti dosa. Tapi waktu dia naik ke surga, dia berikan rohnya kepada kita. Hari ini, waktu saudara dipercayakan banyak hal dalam hidupmu. Kamu gak lagi seperti orang sebatang kara atau orang seperti kehilangan harapan. Kenapa? Karena kamu gak sendirian. Dia bersama-sama dengan kamu. Dia Immanuel. Dia gak cuma ada di samping kita. Tapi dia bergerak bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam keadaan yang gak pernah orang bisa tahu keadaan kita. Dia bicara. Dia ingatkan. Dan bilang betapa kita dikasihi. Tanpa syarat apapun. Immanuel, dia menyertai kamu untuk kamu bisa pergi dan mengabarkan keindahan Injil kepada banyak orang dan banyak pribadi. Bukan lagi supaya kamu dikenal, tetapi supaya Tuhan dikenal dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Bukan karena kelakuan yang bejat dari kita, tapi karena waktu kita mencicipi kasih, gak mungkin kita tidak bercerita tentang keindahan dan kehebatannya Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3, saya tutup dengan ini. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara, banyak agama menawarkan kepada kita syarat-syarat seolah Tuhan ada di dalam kita. Waktu kita berkata Yesus, Engkau adalah Tuhanku, tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa pribadi ketiga ada di dalam hidup kita. Dia berikan itu supaya kita gak gagah-gagahan. Gak main-main Tuhan. Playing God, playing church. No. Tapi kita berdiri karena kita tahu di dalam kita ada pribadi yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan yang membuat kita mampu berkata dengan rasa syukur aku percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang kusembah bahkan yang selalu aku tinggikan di dalam segala keadaanku. Rasa maluku tidak menghalangi aku menyembah dan percaya kepadamu. Semua ketakutanku, rusaknya jiwaku, apapun yang manusia telah perlakukan atas hidupku, tidak akan bisa menghalangi. Waktu aku tahu rohmu di dalamku, maka aku akan berkata, Engkau Tuhan selamanya di dalam hidupku. Dalam segala keadaan kita, Dia Immanuel. Dia Immanuel. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Makasih udah kasih kami Roh Kudus. Makasih Tuhan. Makasih gak biarin kami bingung. Gak biarin kami lupa, jatuh tanpa ada yang mengingatkan kami selalu. Terima kasih karena kamu deal bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Karena si penyesat, si penjahat, si mudah ketakutan, si mudah marah, si mudah cemas, malu, si produk gagal ini, si pembelot ini,
pengkhianat. Justru yang Engkau pilih menjadi tempatmu berdiam. Makasih. Makasih. Sudah ingatkan kami bahwa sebegitu cintanya Tuhan sama kami sehingga Engkau gak stop kepada penolong yang awal, yang pertama, yang kami pikir itu sudah dapat mencukupi semua kebutuhan kami. Kami gak bisa bayangin kalau penolong itu masih di penolong yang pertama. Maka hal-hal yang kami kejar hanyalah nama baik, seks, keterikatan. Tetapi Engkau memberikan penolong yang lain yang membebaskan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pesanmu hari ini. Terima kasih. Bersyukur. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Bahkan di tengah keterbatasan kami, Engkau cukup buat kami. Makasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.